Perkenalkan, nama saya Mas Purba. Saya Septa Sri Nina Barus. Saya S. Arman Purba. Saya Robin Wasragi Siduruk. Sekian perkenalan kami. Saksikan. Ya. Yang pertama, aturan penjumlahan. Jika ada K1, cara melakukan kegiatan 1, K2, cara melakukan kegiatan 2, dan sampai Kn, cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas. Maka ada Kn tambah K2 sampai Kn cara untuk melakukan tepat suatu kegiatan tersebut. Biasanya digunakan untuk beberapa kegiatan yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Baik teman-teman, yang pertama itu ada aturan penjumlahan. Contoh, Robin akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan dan 4 jenis mobil SUV dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Robin untuk membeli mobil? Jadi teman-teman, di sini katanya Robin hanya memiliki sebuah. Jadi kemungkinan dia tidak memiliki keseluruhannya. Jadi banyak pilihan yang digunakan Robin yaitu 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Yang kedua, aturan perkalian. Jika ada Kn cara melakukan kegiatan 1, K2 dengan cara melakukan kegiatan 2, dan sampai Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 sampai Kn cara. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Yang kedua, aturan perkalian. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian sekaligus. Contohnya, Robin memiliki 2 celana dan memiliki 2 baju. Berapa banyak cara Robin memasangkan celana dan baju yang dimilikinya? Yang pertama, kita gunakan dengan cara diagram pohon. Kita misalkan celana itu C1 dan C2, dan baju itu D1, D2, D1, D3. Lalu kita gabungkan. Sama dengan D1, 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 D3, D2, 1, 2. Jadi banyak cara Robin untuk memasangkan bajunya ada 4 cara. Dan selain itu, kalau angkanya semakin tinggi, kita dapat menggunakan cara perkalian. Misalnya kalau angkanya melebihi, kan mungkin agak sulit untuk cara diagram pohon karena angkanya terlalu tinggi. Jadi kita gunakan dengan cara perkalian. Contohnya 2 kali 4 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 cara. Sebelum kita memasuki permutasi dan kombinasi, kita akan belajar dulu terlebih dahulu, yaitu notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n dilambangkan dengan n faktorial atau dibaca n faktorial. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali sampai seterusnya. Notasi faktorial. Notasi faktorial itu dirumuskan atau n faktorial itu dirumuskan dengan n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 dan seterusnya. Contoh, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial sama dengan 120. Contoh selanjutnya,
10 faktorial per 8 faktorial sama dengan 10 kali 9 per 8 faktorial per 8 faktorial. Jadi untuk mempermudah agar perkalian tidak terlalu panjang, kita dapat mencoret. Jadi 10 per 8 10 faktorial per 8 faktorial sama dengan 9. Yang pertama itu adalah permutasi. Permutasi adalah susunan unsur-unsur berbeda dan dalam urutan tertentu. Pada permutasi, urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Sebagai contoh, di dalam suatu kelompok akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketuanya Wahyu, sekretarisnya Sinta, dan Eka. Dan pada pemilihan berikutnya terpilih ketuanya Eka, sekretarisnya Wahyu, dan bendaharanya Sinta. Jadi, pada ketua yang pertama yaitu Wahyu dan di posisi kedua sekretaris juga Wahyu, kedudukannya itu tidak sama. Di dalam permutasi itu dianggap berbeda. 1. Permutasi R unsur dari N unsur. Permutasi N dari R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana R lebih kecil sama dengan R. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama dari jenis K1, kedua unsur yang sama dari jenis K2, R unsur yang sama dari jenis KR. Ini dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial sampai seterusnya. Yang ketiga, permutasi siklik. Permutasi siklik adalah susunan tertentu unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertentu. Secara umum, permutasi siklik dari N unsur dirumuskan dengan P sama dengan N kurang 1 faktorial. P sama dengan N dikurang 1 difaktorialkan. Untuk memahami permutasi, kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, suatu perusahaan memiliki 20 orang pegawai. Dari jumlah pegawai tersebut akan dipilih 3 orang sebagai staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Jadi, ini termasuk kepada salah satu contoh permutasi R unsur dari N unsur yang ada. Jadi, permutasi 20 unsur dari 3 unsur. Jadi, jawabannya permutasi 20 faktorial dikurang 20 kurang 3 faktorial sama dengan 20 faktorial per 17 faktorial. Ini dapat disederhanakan menjadi 20 faktorial kali 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial per 17 faktorial. nya dapat kita coret menjadi hasilnya 20 kali 19 kali 18 menjadi 6.840 susunan yang dapat dibuat untuk mencari pengurus yang mungkin. Lanjut contoh yang kedua. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 apabila angka tidak boleh berulang dalam setiap bilangan. Jadi N sama dengan 6 yang terdiri dari angka 1 sampai 6. R sama dengan 4. Jadi permutasi 6, 4 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 sama dengan 2 faktorial
sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya dapat kita coret menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360 bilangan. Contoh yang ketiga, ini merupakan contoh permutasi dari beberapa unsur yang sama. Contoh yang pertama, kata kalkulus. Huruf K muncul sebanyak 2 kali. Selain huruf K, ada huruf L, ada muncul 2 kali. Dan huruf U yang munculnya 2 kali. Maka sesuai dengan rumus permutasi unsur yang sama, kita cari beberapa jumlah huruf dan berapa jumlah L yang sama atau unsur yang sama. Jadi 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 faktorial per 2 kali 2 kali 2 kali 2 faktorial. Pembilangan penduduk kita sederhanakan, jadi tinggal kita hitung perkalian 8 kali 7 kali 6 kali 5, yaitu 5040. Jadi ada 5040 yang huruf susunan berbeda dari kata kalkulus. Yang kedua, kata dari para wisata. Jumlah hurufnya atau N sama dengan ada 10 huruf dibagi dengan huruf yang sama, yaitu A muncul 3 kali kali huruf I yang munculnya 2 kali, 2 faktorial. Jadi tidak ada lagi huruf yang sama, maka di antara 3 faktorial dan 2 faktorial kita cari bilangan yang paling besar dan kita stop perkalian 10 atau penyebaran 10 menjadi 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian 2 kita sederhanakan menjadi 2. Jadi 10 kali 8 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 sama dengan 302.400. Terakhir, untuk kata corona. Apa banyak susunan huruf yang berbeda dari kata corona? Corona disusun dari 6 huruf atau N sama dengan 6 huruf dan O muncul sebanyak 2 kali. Jadi 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi 2 faktorial kita sederhanakan, maka 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 3 sama dengan 360. Terakhir, permutasi siklik. Untuk lebih mudah mengingat permutasi siklik, ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu terdapat kata melingkar atau tertutup. Maka di sini soalnya, berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar? Caranya tinggal faktorial sama dengan 5 kurang 1 difaktorialkan. Berapa nilai dari 4 faktorial? 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Begitulah contoh-contoh soal dari permutasi. Selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutan, sehingga pada kombinasi berlaku AB sama dengan BA. Contohnya, ada 3 orang anak, Wahyu, Cynthia, dan Eka. Kemudian di susunan kedua, Cynthia, Eka, Wahyu. Nah, susunan kedua-duanya ini dianggap sama, dianggap sebagai satu unsur yang sama, karena orang-orangnya terdiri dari itu-itu aja. Dalam kombinasi, jika orangnya sama atau berbeda susunannya saja, itu dianggap sebagai unsur yang sama. Kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Jika dikaitkan dengan rumus permutasi NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jika dikaitkan dengan permutasi kombinasi NR sama dengan
permutasi NR per R faktorial atau 1 per R faktorial dikali permutasi NR. Contoh soal kombinasi. Ada 7 orang dalam suatu ruangan yang belum saling mengenal. Jadi mereka belum saling mengenal satu lain. Apabila mereka ingin saling berkenalan dengan berjabat tangan sekali dengan setiap orang, maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah maka N-nya sama dengan 7. Jadi mereka ingin berkenalan dan berjabat tangan. Maka untuk berjabat tangan minimal 2 orang, R sama dengan 2. Maka jabat tangan yang terjadi kombinasi dari 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan 7 dikurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 faktorialnya dikalikan sehingga bertemu 5 faktorial dibagi 2 kali 5 faktorial 5 faktorial dan disederhanakan sehingga hasilnya dapat menjadi 21. Sekarang kita masuk ke kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Demikian gambar dari kejadian saling lepas. Rumus dari kejadian saling lepas adalah peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Contoh kejadian saling lepas. Contohnya, ada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, itulah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Jawab. Kejadian muncul dadu berjumlah 6 sama dengan NA sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Jadi, kemungkinan muncul dadu berjumlah 6 berjumlah 5. Sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu kejadian muncul dadu berjumlah 11 dengan NB sama dengan 5,6 dan 6,5. Di sini kita akan mencari nilai peluangnya dengan rumus P sama dengan NA per NS, di mana NS adalah kemungkinan semua peluang. NS sama dengan 6/2 sama dengan 36. PA sama dengan NA per NS sama dengan, setelah kita ketahui NA ada nilainya adalah 5, berarti NS sama dengan 36. Kemudian PB. NA per NS sama dengan 2/36. Sekarang kita masuk pada rumus di atas. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 5/36 ditambah 2/36 sama dengan 7/36. Jadi peluang dari contoh tersebut adalah 7/36. Sekarang kita masuk ke kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas adalah kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Demikian gambar untuk kejadian tidak saling lepas. Dengan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurang peluang A atau B. Dengan contoh soal, 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Jawab. Demikian gambar jawaban untuk contoh soal kejadian tidak saling lepas. Dengan A sama dengan kejadian muncul mata dadu merah lebih dari
4, dan B sama dengan kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Dengan NA sama dengan 12, NB sama dengan 6, NA irisan B sama dengan 2, dan banyak semua kemungkinan muncul dadu atau NS sama dengan 36. Peluang A sama dengan 12/36, peluang B sama dengan 6/36, dan peluang A irisan B sama dengan 2/36. Kita masukkan pada rumus kejadian tidak saling lepas dengan rumus P peluang A irisan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A atau B. Peluang A irisan B sama dengan 12/36 tambah 6/36 kurang 2/36 sama dengan 16/36 atau dapat disederhanakan menjadi 4/9. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan juga sebaliknya. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali B. Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Jawabannya adalah A sama dengan kejadian muncul mata dadu bilangan prima sama dengan 2, 3, 5. NA sama dengan 3, peluang A sama dengan 3/6. Yang B-nya sama dengan kejadian muncul sisi angka pada koin. Peluang B sama dengan 1/2 atau setengah. Peluang A dan peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan 3/6 dikali 1/2. Jawabannya adalah 3/12. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Ditulis, peluang B per peluang A sama dengan peluang B dan peluang A per peluang A. Contoh soalnya, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Jawabannya adalah, pertama-tama kita membuat tabel. Nomor 1, masuk ranking, laki-laki 5, perempuan 4. Nomor 2, tidak masuk ranking, laki-laki 3, dan perempuan 2. Jumlahnya, laki-laki 8, perempuan 6. A sama dengan kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. B sama dengan kejadian yang terpilih laki-laki. NA sama dengan 9, NB sama dengan 8, NB dan A sama dengan 5. Peluang B dan peluang A sama dengan peluang B dan peluang A per peluang A sama dengan 5/14/9/14 sama dengan 5/14 kali 14/9 sama dengan 5/9. Sekian dan terima kasih. Presentasi kami, jika ada kesalahan kami minta maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.